Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering khawatir dengan dosa besar, tapi lupa bahwa dosa kecil yang terus dilakukan tanpa taubat bisa menjadi sebab utama seseorang dilemparkan ke neraka. Gibah yang dianggap sekedar ngobrol, pandangan haram yang dianggap cuma iseng, salat yang ditunda karena sibuk, semua itu kecil di mata manusia, tapi bisa besar di sisi Allah, terutama ketika dilakukan berulang-ulang tanpa rasa takut dan tanpa istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena jika terus dikumpulkan akan membinasakan pelakunya. Hadis riwayat Ahmad. Jangan anggap remeh, karena neraka bukan hanya untuk pelaku dosa besar, tapi juga untuk mereka yang meremehkan dosa kecil. Tonton video ini sampai akhir, karena kita akan membongkar 5 dosa kecil yang sering kita lakukan tanpa sadar, tapi bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, lalu tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku." Semoga dengan video ini kita semua diselamatkan dari siksa yang sangat pedih. Saudaraku, seringkali kita terlihat fokus menghindari dosa-dosa besar hingga lupa bahwa justru dosa-dosa kecil lah yang paling banyak kita lakukan setiap hari. Tanpa sadar, kita menumpuknya sedikit demi sedikit, seperti pasir yang terus ditambah hingga membentuk sebuah gunung. Dan yang lebih mengerikan adalah kita melakukannya dengan perasaan biasa saja, tanpa rasa bersalah, tanpa istighfar. Padahal dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa taubat bisa menjadi besar di sisi Allah. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang ia anggap remeh, tapi karena itu ia dilemparkan ke neraka, sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sekarang, mari kita introspeksi diri. Kita akan bahas dosa-dosa kecil yang sering dilakukan sehari-hari, tapi tanpa sadar sedang mengunci pintu surga dan membuka jalan menuju neraka. Yang pertama adalah menggibah, yaitu dosa ringan yang berat di hari hisab. Gibah atau menggunjing seringkali dianggap hal biasa. Kita menyebutnya curhat, sharing, atau bahkan ngobrol santai. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan, gibah adalah menceritakan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka jika didengar, meskipun itu benar. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang yang bergibah seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik. Bayangkan, dosa ini bisa terjadi hanya dengan satu kalimat, satu bisikan, bahkan satu status. Dan yang paling berbahaya, kita sering melakukannya tanpa merasa berdosa sama sekali. Gibah merusak hubungan, menghapus pahala, dan menjadi sumber dosa berantai yang membawa banyak orang ke neraka tanpa mereka sadari. Yang kedua yaitu menunda-nunda sholat, dosa yang mengikis keimanan. Menunda sholat bukanlah sekedar masalah waktu, tapi ini adalah tanda hati yang mulai berat untuk menghadap Allah. Seringkali kita berkata, nanti saja, sebentar lagi, atau habis ini langsung sholat. Padahal kita tidak tahu apakah waktu itu benar-benar akan datang. Sikap menyepelekan sholat, apalagi jika terus diulang, bisa menjauhkan kita dari cahaya iman. Dalam Quran Surat Maryam ayat ke-59, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu kelak akan menemui kehancuran. Betapa banyak orang yang tampak baik di luar, tapi urusan sholat masih terus ditunda. Satu waktu jadi dua waktu jadi terbiasa. Lama-lama Allah cabut kepekaan dalam hatinya. Menunda sholat juga merupakan bentuk ketidakseriusan dalam hubungan kita dengan Allah. Bayangkan, jika kita punya janji bertemu dengan orang penting, apakah kita akan menundanya sembarangan? Tentu tidak. Tapi mengapa saat Allah memanggil lewat adzan, kita justru sibuk dengan dunia? Sikap seperti ini bisa menjadi pintu awal dari banyak kerusakan spiritual dalam diri.
Salat adalah tiang agama, dan siapa yang meremehkannya berarti ia meremehkan pondasi keselamatan hidupnya. Jangan sampai karena sering menunda salat, kita masuk dalam golongan orang-orang yang lalai, yang kelak menyesal saat waktu sudah habis dan pintu taubat tertutup rapat. Kemudian ada dosa menyebarkan aib orang lain, yaitu dosa yang mengundang balasan di dunia dan akhirat. Dalam era media sosial seperti sekarang, menyebarkan aib orang lain menjadi semakin mudah. Cukup dengan satu tombol, kita bisa menyebarkan foto, cerita, atau kesalahan seseorang ke ribuan orang. Padahal dalam Islam, menutup aib saudara muslim adalah bentuk kasih sayang, dan menyebarkannya adalah bentuk kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Namun, justru banyak yang merasa bangga bisa membongkar kesalahan orang lain demi konten, sensasi, atau kepuasan pribadi. Yang lebih berbahaya saat kita menyebarkan aib dengan alasan niat baik atau agar jadi pelajaran. Padahal jika tidak dibutuhkan dan tidak ada maslahatnya, itu tetap termasuk dosa besar. Allah sangat murka kepada orang-orang yang suka membuka kehinaan saudaranya. Balasannya pun tidak main-main. Allah bisa membalas dengan membuka aib kita yang paling tersembunyi di hadapan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka berhati-hatilah. Bisa jadi satu postingan hari ini menjadi sebab kita dipermalukan di hadapan Allah kelak. Yang keempat adalah dosa pandangan. Satu lihat bisa menjerumuskan ke banyak dosa. Pandangan mata adalah pintu pertama menuju hati. Apa yang kita lihat bisa mempengaruhi pikiran, lalu masuk ke dalam hasrat, dan akhirnya mendorong tindakan. Inilah mengapa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga pandangan, terutama dari hal-hal yang haram. Dalam Quran Surat An-Nur ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukmin untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Karena itu lebih menyucikan diri. Namun hari ini, godaan visual ada di mana-mana. Satu klik, satu scroll, dan kita sudah berada di tengah lautan konten yang bisa mengikis keimanan tanpa kita sadari. Masalahnya, dosa pandangan sering dianggap enteng. Kita bilang cuma lihat sebentar, atau toh nggak akan disentuh juga. Tapi justru dari pandangan inilah nafsu bisa tumbuh, pikiran jadi rusak, dan hati menjadi gelap. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pandangan adalah panah beracun dari syaitan. Sekali dibiarkan, ia akan menancap dan menyebar ke dalam hati. Maka jangan heran kalau ibadah terasa hambar, hati sulit khusyuk, dan hidup terasa jauh dari keberkahan. Maka karena terlalu sering kita menatap sesuatu yang seharusnya kita palingkan. Poin yang kelima adalah berkata kasar dan menyakiti dengan lisan. Lisan adalah cermin hati. Sekali kata keluar, tidak bisa ditarik kembali. Banyak orang masuk neraka bukan karena perbuatannya yang besar, tapi karena ucapan yang menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang yang mengucapkan satu kata tanpa dipikirkan, lalu dia tergelincir ke neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari. Kata-kata kasar, hinaan, sindiran tajam, meski terlihat sepele, bisa menjadi api yang membakar amal-amal baik kita. Maka jagalah lisan, karena luka di hati seringkali tak terlihat, tapi dihitung oleh Allah dengan sangat teliti. Saudaraku, jangan pernah remehkan dosa-dosa kecil ini, karena neraka tak hanya diisi oleh para pembunuh, pencuri, atau pezina, tapi juga oleh mereka yang menyepelekan dosa-dosa yang tampak ringan di mata manusia, namun berat di timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa rasa bersalah, tanpa istighfar, akan menumpuk hingga menjadi penghalang cahaya iman dan pembuka jalan menuju azab. Maka mulai hari ini mari kita lebih waspada terhadap setiap ucapan, pandangan, dan perbuatan. Bersihkan hati dengan istighfar, perbanyak amal diam-diam, dan jangan pernah anggap ringan dosa sekecil apapun, karena keselamatan di akhirat dimulai dari kesungguhan menjaga diri di dunia. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol subscribe dan sebarkan video ini
kepada orang-orang terdekat Anda, agar lebih banyak saudara kita yang tersadarkan sebelum terlambat. Semoga kita semua diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surganya yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.